Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai keunikan tersendiri yang ditunjukkan oleh jenis dan karakteristik yang berbeda dengan anak normal, pada umumnya dengan kondisi seperti tertentu. Dalam memberikan layanan pendidikan anak berbeda dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Oleh sebab itu, sebagai guru atau pendidik perlu memiliki beberapa pengetahuan dan pemahaman mengenai cara memberi dan memberikan layanan yang sesuai agar anak-anak yang kurang beruntung ini memperoleh pendidikan secara optimal. Layanan pendidikan merupakan suatu kajian penting untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mengenai cara memberi layanan yang baik, maka akan dapat dilakukan secara optimal. A. Pendekatan layanan pendidikan. Secara umum dikenal dua pendekatan yang sering dilakukan dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu pendekatan kelompok atau klasikal dan pendekatan individual. 1. Pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dilakukan secara kelompok. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Di samping kelebihan juga ada kelemahan, yaitu kurangnya efektif dalam proses pembelajaran. 2. Pembelajaran individual yang dilakukan secara individu. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, biaya. 3. Pendekatan remedial bertujuan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam upaya mencapai kompetensi yang ditentukan dengan lebih menekankan pada hambatan atau kekurangan yang ada pada anak berkebutuhan khusus. 4. Pendekatan remedial didasarkan pada bagian-bagian sub-kompetensi yang belum dicapai oleh anak. Pendekatan ini dapat melatih dan mendorong anak untuk menutup kekurangan yang ada pada dirinya dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki, sedangkan pendekatan ekstrakurikuler bertujuan untuk mendorong anak berkebutuhan khusus yang memiliki bakat untuk lebih khusus lagi menguasai kompetensi dan yang ditetapkan berdasarkan asesmen kemampuan anak. B. Layanan pendidikan anak berkelainan fisik. Secara umum, anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan fisik membutuhkan layanan pendidikan dengan pendekatan dan strategi khusus yang dapat ditemukan sebagai berikut. A. Anak tunanetra. Pengertian tunanetra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak dapat melihat strategi khusus dan isi layanan pendidikan bagi anak tunanetra. Menurut Hartman, hal yaitu sebagai berikut. 1. Mobility training and daily living skill, yaitu latihan untuk berjalan dan orientasi tempat dan ruang dengan berbagai secara yang diperlukan, serta latihan keterampilan kehidupan keseharian yang berkaitan dengan pemahaman uang, belanja, mencuci, memasak, kebersihan diri, dan membersihkan ruangan. Tradisional kurikulum konteks area yaitu orientasi, mobilitas, keterampilan berbahasa termasuk ekspresi, dan keterampilan hitung. Kontinu media yaitu pengusahaan berblin dalam komunikasi. B. Anak tunarungu. Layanan pendidikan yang spesifik bagi anak tunarungu adalah terletak pada pengembangan persepsi bunyi dan komunikasi. Ada beberapa cara mengembangkan kemampuan komunikasi anak tunarungu, yaitu A. Metode oral, cara melatih anak tunarungu supaya dapat berkomunikasi secara lisan dengan normal. Dalam hal ini, perlu mempresentasikan lingkungan anak tunarungu untuk berbahasa secara verbal.
B. Membaca ujaran, kegiatan yang menangkup pengamatan visual dari bentuk dan gerak bibir lawan berbicara sewaktu dalam berproses berbicara. C. Metode manual, cara mengajar atau melatih anak tunarungu berkomunikasi dengan isyarat atau ejaan jari. C. Model layanan pendidikan ABK dan bentuk-bentuk layanan pendidikan. 1. Model layanan ABK. ABK memiliki tingkat kekhususan yang amat beragam, baik dari segi jenis, sifat, kondisi maupun kebutuhannya. Oleh karena itu, layanan pendidikan tidak dapat dibuat tunggal atau seragam, melainkan menyesuaikan diri dengan tingkat keberagaman karakteristik dan kebutuhan anak. Dengan beragamnya model layanan pendidikan tersebut, dapat lebih memudahkan anak-anak ABK dan orang tuanya untuk memilih layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. 2. Segregasi. Model segregasi merupakan model layanan pendidikan yang sudah lama dikenal dan diterapkan pada anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Model ini mencoba memberikan layanan pendidikan secara khusus dan terpisah, dan kelompok anak normal maupun ABK lainnya. 3. Model kelas khusus. Sesuai dengan namanya, keberadaan kelas khusus tidak berdiri sendiri seperti halnya sekolah khusus (SLB), melainkan berada di sekolah umum atau reguler. Keberadaan kelas khusus tidak bersifat permanen, melainkan berdasarkan pada ada atau tidaknya anak-anak yang memerlukan pendidikan atau pembelajaran khusus di sekolah tersebut. Pada kelas khusus biasanya terdapat beberapa siswa yang memiliki derajat kekhususan yang relatif sama. 4. Model sekolah dasar luar biasa (SDLB). SDLB keberadaannya hampir mirip dengan SLB, akan tetapi SDLB sesuai adalah sekolah yang diperlukan dan untuk menampung anak-anak berkebutuhan khusus usia sekolah dasar dari berbagai jenis dan tingkat kekhususan yang dialaminya. 5. Model guru kunjung. Model guru kunjung dapat diterapkan untuk melayani pendidikan ABK yang ada atau bermukim di daerah terpencil, daerah perairan, daerah kepulauan, atau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh layanan pendidikan khusus yang telah ada, misal SLB, SDLB, kelas khusus, dan sebagainya. Di tempat-tempat tersebut dibentuk sanggar atau kelompok-kelompok belajar tempat anak-anak memperoleh layanan pendidikan. Guru kunjung secara periodik mengunjungi kelompok belajar yang menjadi binaannya. 6. Sekolah terpadu. Sekolah terpadu pada hakikatnya merupakan sekolah normal biasa yang telah ditetapkan untuk menerima ABK. Mereka belajar bersama-sama dengan anak-anak normal dengan diajar oleh guru umum, sedangkan materi-materi yang memiliki sifat kekhususan diberikan oleh guru pendamping. Dalam pelaksanaannya, pendidikan terpadu dapat berlangsung secara terpadu penuh atau sepanjang hari pelajaran dan secara terpadu sebagai atau khusus bidang studi tertentu. Pada tipe sekolah terpadu penuh, ABK belajar bersama-sama dengan mereka yang bukan ABK dengan mengikuti semua pelajaran tanpa terkecuali. Meskipun demikian, tipe sekolah ini tetap membutuhkan kehadiran guru pendamping khusus di kelas atau di sekolah tersebut. Guru khusus ini bisa menjadi mitra kerja bagi guru umum yang mengajar. Jika guru umum menghadapi kesulitan berkaitan dengan ABK, maka ia dapat meminta bantuan pada guru khusus.